Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widiasti, mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang, kategori 1 gelombang 2. Saya pada kesempatan kali ini akan mewawancarai tentang permasalahan pada pembelajaran saya, yaitu LK 2.1 Analisis Alternatif Solusi. Narasumber saya hari ini masih sama dengan waktu permasalahan LK 1.2, yaitu Ibu Yuli Kusmawardani. Beliau adalah guru yang berpengalaman dan sekaligus rekan kerja yang memiliki pengalaman mumpuni juga. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Eka. Di sini saya akan mewawancarai permasalahan yang ada pada pembelajaran saya. Ada 2 permasalahan yang akan saya tanyakan atau yang akan saya wawancarai. Kita mulai ya, Bu. Silahkan, Mbak Eka. Ya. Untuk permasalahan yang pertama, di dalam kelas saya ini motivasi belajar siswa masih rendah. Solusinya bagaimana agar menumbuhkan motivasi belajar siswa itu? Iya. Motivasi belajar siswa di kelas 5 ya, Mbak Eka ya. Motivasi belajar di kelas 5 itu masih rendah. Ya, sebelumnya motivasi sendiri itu kan ada 2 ya, Mbak Eka ya. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi yang dari luar dan juga dari dalam dirinya sendiri, dari dalam anak itu sendiri. Nah, mungkin Mbak Eka itu perlu mengembangkan kedua potensi itu. Perlu memotivasi mereka dari luar dan juga dari dalam. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika Mbak Eka dalam pembelajaran, Mbak Eka itu bisa memotivasinya dengan seperti ini. Kalau yang dari luar berarti ekstrinsik. Itu kita bisa menggunakan media-media pembelajaran seperti itu. Agar apa? Agar mereka itu tertarik dengan pembelajaran kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Ya, metode pembelajaran itu kita dapat bagaimana caranya kita mengaitkan tujuan pembelajaran dengan metode pembelajaran sehingga pembelajarannya itu akan match. Jadi ketika tujuan pembelajarannya itu dengan metode pembelajarannya sudah match, itu nanti saya yakin motivasi anak itu mereka akan meningkat seperti itu. Yang kedua, metode tadi Mbak Eka bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yang menyenangkan, yang membuat siswa itu aktif seperti itu. Itu dari motivasi ekstrinsik. Lalu dari motivasi intrinsiknya, kita harus bisa menggerakkan hati anak itu sendiri. Kita harus membuat mereka itu sadar akan pentingnya pendidikan. Mungkin bisa seperti ini. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita tanamkan ke hati mereka bahwa belajar itu penting. Bahwa dengan mempelajari materi ini, mereka akan mendapatkan ini. Seperti itu. Contohnya, dengan belajar hari ini, mereka nanti akan mendapatkan pengetahuan yang akan mereka butuhkan kelak ketika mereka dewasa, seperti itu, Mbak Eka. Jadi selain menumbuhkan motivasi dari luar, kita juga perlu menumbuhkan motivasi dari dalam anak itu sendiri supaya anak itu sadar bahwa belajar itu penting. Mungkin seperti itu, Mbak Eka. Ya, memang perlu kita tumbuhkan ya. Betul, oleh gurunya, sekali, tidak Eka. tumbuh dengan sendirinya semangat itu. Tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Bisa jadi juga latar belakang anak, mereka dari rumah kan dari keluarga yang berbeda-beda. Tentunya orang tua mereka juga harus ikut memotivasi seperti itu. Jadi kita sebagai guru, kita harus dapat memotivasi anak-anak kita supaya mereka rajin belajar. Tentunya sebagai guru kita juga harus pintar-pintar ya, Mbak Eka ya, pintar-pintar untuk memilih metode pembelajaran yang menarik, kemudian juga media yang menarik supaya anak-anak itu tertarik kepada kita. Tentunya kita juga harus lebih energik lagi membuat mereka tertarik kepada kita. Kalau mereka sudah tertarik kepada kita, saya yakin mereka akan menyukai kita dan menyukai pembelajaran kita sehingga mereka akan lebih mengerti atau lebih paham kepada materi yang kita terangkan. Selain itu,
kita juga membawa mereka ke dalam pembelajaran kita. Jadi kalau dulu itu kan pembelajarannya itu monoton ya, guru hanya ceramah seperti itu. Saya pikir itu tuh sudah usang, itu tuh sudah tidak berlaku lagi. Jadi pembelajaran itu tuh tidak menarik ya. Jadi kita akan siswa-siswa itu tidak akan termotivasi untuk belajar seperti itu. Mungkin itu Mbak Eka. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akar permasalahan yang kedua, siswa mengalami miskonsepsi khususnya mapel IPA tentang materi usus halus dan usus besar. Solusinya bagaimana agar siswa tidak mengalami atau terjadi miskonsepsi pada pembelajaran? Kalau begitu mungkin saya punya solusinya begini Mbak Eka. Kita gunakan saja metode pembelajaran yang menuntut siswa itu dapat berpikir tingkat tinggi ya. Apalagi tuntutan sekarang itu kita sebagai guru kita harus mencetak generasi Z, generasi 4.0. Kita wajib ya sebagai guru itu wajib membuat anak-anak kita itu berpikir tingkat tinggi, berpikir cerdas seperti itu ya. Menuntun mereka untuk menggunakan teknologi seperti itu. Jadi mungkin kali ini Mbak Eka perlu mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, seperti itu. Dengan metode PBL saya yakin siswa-siswa akan aktif ikut dalam pembelajaran Mbak Eka. Nah mungkin di tahap pertama itu Mbak Eka bisa membawa siswa Mbak Eka itu memberikan mereka sebuah orientasi masalah. Nah, ketika Mbak Eka memberikan mereka masalah, tentu mereka akan berpikir. Nah, ketika mereka berpikir, kemudian mereka tidak tahu jawabannya, nah Mbak Eka bisa memancing mereka dengan melihat video yang sangat menarik seperti itu Mbak Eka. Melihat video menarik tentang usus halus dan juga usus besar. Mbak Eka perlihatkan mereka supaya mereka mengamati dengan seksama, mengamati video itu. Setelah mereka mengamati, kemudian mereka secara berkelompok tentunya ya Mbak Eka ya, secara berkelompok itu mereka nanti mengerjakan sebuah LKPD. Mungkin menurut gambaran saya LKPD yang pertama itu nanti adalah Mbak Eka bisa menyuruh mereka untuk menggambar usus halus dan usus besar. Tujuannya apa? Agar mereka itu benar-benar mengingat, oh usus halus itu yang seperti ini, usus besar itu yang seperti ini. Itu LKPD yang pertama. Kemudian LKPD yang kedua, mereka disuruh untuk menjelaskan bagian usus-usus halus dan juga usus besar, juga fungsinya seperti itu. Nah, setelah mereka mengerjakan LKPD 2, tentunya dengan bantuan dengan bimbingan dari guru seperti itu ya. Kemudian si anak itu mencoba untuk mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Nah, ketika mereka sedang mempresentasikan, teman-teman yang lain mendengarkan. Nah, mendengarkan terus mereka juga yang mendengarkan itu mereka diwajibkan untuk membuat sebuah pertanyaan seperti itu agar diskusinya itu berjalan dengan sempurna, lebih hidup mungkin seperti itu. Nah, setelah mereka berdiskusi, mempresentasikan hasil, barulah seorang peran guru itu nanti membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran itu dan sedikit menerangkan apa sih usus halus dan usus besar seperti itu, bagaimana fungsinya dan apa perannya seperti itu Mbak Eka. Mungkin itu seperti itu Mbak Eka, bagaimana? Oke, sudah saya terima cukup nggih. Berarti supaya tidak mengalami miskonsepsi memang tidak hanya menggunakan sumber atau dengan metode yang monoton itu saja ya, cuma keaktifan siswa juga menjadi penting ya, karena ketika mereka aktif mereka akan mengingat, betul sekali. Kalau mereka tidak mencoba mereka tidak akan mengingat seperti itu Mbak Eka. Iya, karena biasanya memang hanya saya
beri seperti itu ya. Ya, nah mulai sekarang jangan diberi, biarkan mereka mencari jawabannya sendiri, tentunya dengan bimbingan Mbak Eka, seperti itu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, jangan menyuapi mereka dengan materi, tapi biarkan mereka mencari materi sendiri. Mbak Eka hanya menyediakan, Mbak Eka hanya sebagai penyedia seperti itu. Mbak Eka menyediakan medianya, menyediakan referensi bukunya, biarkan mereka yang mencari sendiri untuk mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dengan seperti itu, insya Allah anak-anak akan lebih mengena, pembelajaran itu akan lebih mereka akan lebih pembelajaran itu akan lebih tertanam di otak mereka seperti itu. Itu saja mungkin solusinya akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Terima kasih kepada Bu Yuli atas waktunya, juga solusinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.